Unggahan sholat Id Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu di media sosial inilah yang menggegerkan masyarakat di dunia maya. Jarak antar jemaah yang renggang serta adanya jemaah perempuan di posisi paling depan di antara laki-laki menjadi pemicunya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu telah menerima penjelasan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut. Penjelasan itu disampaikan saat sejumlah pejabat Kemenak Indramayu bersilaturahmi dengan pimpinan Mahat Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang. Dijaga di saf yang berbeda, yang berjarak itu kan ada saf yang berjarak, tidak seperti sholat Idul Fitri di Masjid Agung, di Islamic Center dan sebagainya. Safnya kita rapat semua. Yang pertama dia ngambil dasar hukum yang dia pegang itu surat Al-Mujadilah ayat 11. Di situ disampaikan bahwa berlapang-lapanglah dalam suatu masjid. Dan pakai azan subuh, kira-kira bangun lagi nggak ya? Ya gitu. Itu tidak ada. Gimana Tad? Tidak ada dalam kitab, mungkin diazanin. Ya, maaf. Sebelum ketemukan tuh diazanin mayat. Coba Bib. Ini juga jelas Saya tahu. Iya, Dimandikan, dikapanin, disolatin. Kalau diazanin tuh belum saya ketemu. Tapi boleh nggak mayit itu nggak boleh diazanin? Nggak diazanin boleh nggak? boleh nggak Tad? Di Boleh tempat nggak? saya nggak ada Menurut syariat. diazanin mayit tuh. Cuman dimandikan, dikapani, dimakamkan, selesai. Bapak tinggal di mana emang? Bapak ini bermazhab apa ya? Kalau tahu, kalau boleh tahu. Syafi'i. Nah, bukannya Syafi'i itu apa namanya? Wajib, Pak. Ya, Ya, Pak, itu gimana, Pak? Ya, mengazani mayit itu kan wajib, Pak. dari mana itu? Kok bisa? Ada itu, Pak, pada Belum saya ketemukan di kitab. Bapak tinggal di mana? Belum pelajari. belum pelajari. Ya, Bapak tinggal di mana itu? Di Lombok. Yang saya tahu, kewajiban kita yang hidup terhadap mayit, memandikan, mengkapani, mensolatkan, dan menguburkan. Itu aja yang saya tahu. Kalau mengazani itu tidak ada. Logikanya gini, Pak. Logikanya gini, Pak. Bapak ketika lahir sama kedua orang tua Bapak atau Bapak sama bapak-bapak Sama orang tua, Pak. sama orang tua Bapak diajarin nggak Ya diazanin. ketika lahir? Diazanin. Diajarin. Iya. Nah, ketika mati juga kita diajarin, Pak. Soalnya hidup dan mati gitu kita harus diazanin, Pak. Ya, Seperti tapi di Lombok ya. belum ada saya lihat yang diazani. Cuma yang salah di YouTube itu. Begitu. Di YouTube banyak saya lihat diazani. Kalau di Lombok belum ada. Tapi nggak apa-apa, Pak. Bapak boleh azanin. Ya, itu kan Tapi fardu dia kan kifayah. yang umum nih. Nggak ada wajib tuh. Iya, benar. Dalam menyelesaikan Iya, benar, Pak. mayit tidak ada wajib, fardu kifayah. Kalau ada satu yang mengerjakan maka gugur kewajiban yang lain. Iya, Pak. Kemarin kan lagi viral tuh, Pak, ya. Apa namanya? Di pondok mana itu? Ya skip dah namanya, cuma jangan disebutin. Yang mana? Pondok Itu Zaitun. sholat. Pondok Zaitun. Iya, Ah. itu Pak. Itu Gimana tanggapan Bapak tentang sholat yang mana makmumnya itu makmum perempuannya itu di depan, Pak? Bagus. jatuhnya haram apa? Itu gimana tuh? Bagus. Oh. Kok bisa Kok bisa bagus, Pak? Bagusnya kenapa? Dari sana kita akan mendapatkan ilmu. Kalau tidak ada itu, tidak ada dibahas-bahas tuh. Masalah pengaturan saf, pengaturan ini, itu. Dan itu menguntungkan bagi YouTuber itu. Bapak pernah menemukan riwayat gak, Pak? Riwayat Muslim. Sebaik-baiknya saf laki-laki itu di depan.
seburuk-buruknya saf laki-laki itu di belakang. Kalau Nah, salah. seburuk-buruknya saf perempuan itu di depan, Pak. Sebaik-baiknya itu di belakang. Itu ada hadis riwayat Muslim, Pak. Berarti Iya. seakan-akan kan apa dari hadis itu, Pak. Iya, Gimana tuh? makanya kalau tidak ada kejadian itu tidak akan dibahas masalah ini. Dengan adanya kejadian itu dibahas semuanya itu. Harus begini, 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 begini. Jadi ada hikmahnya. Kalau secara hukum itu ya kurang bagus itu tidak boleh. Iya Pak, tapi Bapak mengatakan bagus itu tanggapan Bapak seperti apa? Terus penjelasannya, penjabarannya, referensinya dari mana? Ada nggak dalam kitab-kitab? Bagusnya begini maksud saya itu. Kita diberikan pencerahan oleh para ustadz-ustadz itu. Bahwa sholat itu sebaiknya begini-begini. Sebelumnya kan tidak pernah dibahas itu kan. Nah dengan adanya kejadian itu, semua ustadz-ustadz itu angkat bicara. Oh sholat itu begini, 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 begini. Kan sekarang penuh di YouTube itu. Bahas tentang bagaimana tata cara sholat berjamaah itu. Ya berarti hitungannya itu kayak ada perpecahan di antara dua umat, Pak. Iya, pecahan. Jadi yang tadinya baik-baik aja terus jadi pecah gitu kan Islam gara-gara ada ajaran gituan. Ya emang menurut kita kan bukan orang berilmu. Ada aja itu ada yang sebagian ulama memperbolehkan. Cuman kan di mata orang kayak kita, Pak, awam, itu kan kayak kelihatan aneh, Pak. Iya. Kalau saya itu menilai sesuatu itu saya selalu mengambil hikmahnya itu. Memang sih itu tidak ada dalam Nah, aturan hadis atau apa itu. Tapi hikmahnya sekarang kita dapat pencerahan dari para ustadz-ustadz itu. Oh sebaiknya kalau sholat berjamaah begini. Karena sekarang kan semua dibahas tuh dengan adanya kejadian itu. Bukan saya membetulkan sholat yang itu. Saya mengambil hikmahnya. Hikmah dari kejadian itu. tapi hukumnya gimana, Pak? Sah nggak sholatnya? Kalau menurut Bapak masalah aja. Menurut Bapak? sholatnya saya yakin sah dia itu. Tapi kan Sah. secara peraturan ya seharusnya kan di belakang deh kalau perempuan. Tapi memang dia Pondok Zaitun ini dia selalu membuat sensasi. Bukan itu saja, banyak yang lain-lain tuh. Dia buat sensasi. Iya. Berarti dia pakai kol-kol yang ini apa namanya? Oh mungkin ya Pakai doi. kalau apa namanya beliau nggak salah bener ya, Pak ya. Sah, Pak, tetap sah, Pak ya. Sah saja Mungkin sholat. mereka pakai kol-kol doi kalau dari. Yang penting mencukupi syarat dan rukunnya, sah sholatnya. Sama kayak kita sholat Jumat kan, harus rapat Oh iya, sahab, Pak. tapi Masya kan Allah. banyak yang sholat Jumatnya di belakang, dia yang ikuti sahab. Sah sih juga sholatnya. Namun mengurangi pahalanya, mengurangi kesempurnaan sholatnya. Kalau Pahala masalah sah, saya yakin pahala apa sah. tuh kalau boleh tahu? Yang dimaksud mengurangi apa tuh, Pak? Ya mengurangi kesempurnaan sholatnya kan. Kan kita kalau sholat berjamaah kan harus sini. dirapatkan sahapnya, Alung. rapat harus Makasih, Pak ya, udah dijawab. aturan. Kalau salah masalah sah, kemungkinan menurut saya, walaupun saya tidak tahu hadisnya, sholatnya itu sah. Cuman yang Masya pondoknya, Allah. pimpinan pondoknya itu kenapa dia mengacu kepada Soekarno? Dia tidak mengacu kepada pendapat imam ini, pengimam ini. Oh, saya ikut Soekarno, dia bilang. Sejak kapan Soekarno itu dijadikan sebagai fuqaha atau sebagai ikutan? Kan? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Ya maksudnya Kiai itu bilangnya
Saya ini bermadhab Bung Karno ya kan? Iya, sejak kapan itu? Apa ada Iya. dalam kitab? Kan tidak ada itu. Ya, Tapi dia memang sukanya kata-kata muridnya atau kata orang-orang itu sering membuat sensasi-sensasi itu. iya emang Pak. Dunia makin sini makin sono Pak. Ya orang Yang media itu. ini. Kalau dulu sebelum ada media, biar dia buat sensasi kan tidak ada yang lihat. Kalau sekarang sengaja di zoom. Oh ini Hmm. pasti rame ini. Apalagi yang buat video itu YouTuber. Ini akan banyak viewernya ini. Ini perempuan kita taruh di sini. Ini orang Kristen kita taruh di sini. Pasti banyak komentarnya nanti. Dia sudah yakin. Apa namanya? Sering bekerja di YouTube gitu Pak ya. Sangat, Makin banyak followersnya. sangat. Kalau tidak ada kejadian ini, mana ada dibahas Masya. mengenai sholat berjamaah? Tidak pernah. Ilmu ya Pak bagi kita Pak ya. Iya, Pelajaran iya. Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya. Makanya dari tadi saya bilang itu, bukan saya membetulkan pekerjaannya itu kan, tapi saya memandang sesuatu itu dari hikmahnya. Hikmah dari kejadian itu, sekarang banyak ustadz-ustadz yang angkat bicara, oh kalau sholat itu seharusnya begini, begini, gini. Kita jadi tahu menurut imam ini begini, menurut imam ini begini. Kita dapat ilmu jadinya. Oh iya Pak. Makasih Pak ya. Oke, terlepas dari dia betul atau enggak itu. Memang dia suka buat sensasi itu. Dan menguntungkan bagi kita yang Iya YouTuber. benar. Saya ini YouTuber sebenarnya. Dan ini saya akan upload ini. Mudah-mudahan banyak yang nonton nih. Ya. Apa channel Pak? Channelnya apa tuh Pak kalau boleh tahu? Nih, ntar ada yang nelpon nih. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mengaji siang habis zuhur. Habis zuhur di Julun Pura Lingsar. Oleh lapangan samping Pura Lingsar no, kan? Oh, kalau yang Gitu aku sampai siang bareng ka zuhur. Hindi, Atiyah bareng. Ya bahasa cucu. Atiyah yang liput. istirahatnya segitu Oke. Tepat pada waktunya. Insyaallah jazakumullah khairan jazak. Nara jam pirin aja datang sana mulai tahu baik man. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah juluna aku main Ome TV nih. Bare waktu bedait. Yo. Oke. Sorry. Ada teman yang nelpon tadi. Itu kan nama channelnya Mr. Atya. Oh, enggak apa. Oke, Pak. Ntar saya subscribe. Oke. Subscribe. Ya, gini. Oke. Yo. Semangat, Pak. Oke. Dakwahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.